Halo para hamster kriptoku tercinta dan selamat datang. Selama setahun terakhir, kita telah menjelajahi berbagai strategi keuangan baru dan alat-alatnya, termasuk berbagai koin. Jadi hari ini, aku memutuskan untuk merangkum dan membuat peringkat altcoin yang menonjol pada tahun 2024. Perlu disebutkan bahwa aku mendasarkan peringkat ini pada kapitalisasi pasar, tapi ingat, kita bicara tentang koin kripto di sini. Ini berarti semuanya bisa berubah dari satu hari ke hari berikutnya karena lonjakan popularitas koin tertentu. Jadi, mari kita cari tahu siapa yang membuat pilihan bijak dengan membeli koin tertentu. Atau sebaliknya, mari kita lihat yang paling sukses untuk merencanakan masa depan. Kalian semua siap? Ayo! Hampir masuk dalam peringkat hamster kita di tempat ke-12, PP melompat dengan kapitalisasi pasar sebesar 7,67 miliar dolar. Terinspirasi oleh meme ikonik Pepe the Frog, koin ini diluncurkan pada 2023 dan dengan cepat memenangkan hati para penggemar meme dan investor. Terlepas dari asal-usulnya yang humoris, Pepe telah menunjukkan pertumbuhan finansial signifikan, melipat gandakan kapitalisasi pasarnya segera setelah peluncurannya. Secara teknis, mungkin ini bisa diklasifikasikan sebagai meme coin, tapi mengingat stabilitasnya, banyak yang melihatnya sebagai altcoin. Ini adalah bukti dari pengaruh komunitas dan budaya pop dalam ruang kripto. Meraih tingkat perunggu dan menduduki tempat nomor 11, Stellar bersinar dengan kapitalisasi pasar sebesar 10,52 miliar dolar. Dibuat oleh Jet McCaleb pada 2014, Stellar bertujuan merevolusi perbankan dengan menghubungkan lembaga keuangan melalui teknologi blockchain, memungkinkan transaksi yang nyaris instan. Pembaruan terbaru telah secara signifikan mengurangi biaya transaksi, menjadikannya pilihan populer untuk transaksi mikro di seluruh dunia. Pendekatan ini sangat cerdas menurutku. Dengan menurunkan biaya, Stellar menarik lebih banyak pelanggan sehingga meningkatkan penghasilan. Sangat bijaksana memang. Mendapatkan tingkat perak dan mengklaim tempat nomor 10. Hedera membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 10,54 miliar dolar dan memperkenalkan pendekatan baru untuk buku besar digital dengan teknologi hash graph-nya. Berbeda dengan blockchain tradisional, arsitektur teknologi baru ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih aman. Diluncurkan untuk mengatasi keterbatasan blockchain konvensional, Hedera telah menunjukkan bahwa inovasi memang dapat mengubah pasar. Dan itu benar, saat aku membeli peralatan untuk membersihkan biji, hidupku benar-benar berubah. Mengamankan tingkat gold dan menduduki posisi ke-9, Shiba Inu membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 12,81 miliar dolar. Berasal dari turunan Dogecoin pada 2020, SHIB awalnya dipandang sebagai eksperimen yang lucu. Namun, secara cepat berkembang, menunjukkan kekuatannya dengan ekosistem DeFi yang kuat dan peran aktif dalam pasar NFT. Transisi SHIB dari meme ke andalan menggambarkan vitalitas yang tak terduga dari dunia kripto. Baik kamu seorang penggemar kucing, anjing, atau yang paling keren dari semuanya, hamster sulit untuk mengabaikan wajah yang menggemaskan ini. Imut dan menguntungkan, kombinasi terbaik. Mendaki ke tingkat platinum dan meraih posisi ke-8, Toncoin menguasai kapitalisasi pasar sebesar 14,65 miliar dolar. Awalnya dipelopori oleh para pencipta Telegram, mata uang kripto ini menghadapi rintangan regulasi yang menunda debutnya. Namun, dihidupkan kembali oleh komunitas di bawah naungan Ton Foundation. Pemulihan dan pertumbuhannya yang kuat menegaskan ketahanan koin tersebut serta teknologi solid dan dukungan komunitas di baliknya. Aku pribadi adalah penggemar besar dari Messenger itu. Jika aku WhatsApp, aku akan mulai khawatir. Dengan momentum seperti itu, mudah untuk melihat mereka kehilangan pengguna. Mencapai tingkat Diamond dan mengambil tempat nomor 7, Avalanche membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 15,05 miliar dolar. Diluncurkan pada 2020 oleh tim dari Universitas Cornell, Avalanche membedakan dirinya dengan throughput tinggi dan latensi rendah. Ideal untuk aplikasi DeFi dan blockchain korporat. Peluncuran mainnetnya adalah salah satu yang paling sukses dalam sejarah mata uang kripto, menjanjikan masa depan yang cerah. Menakjubkan bagaimana pendidikan telah berkembang akhir-akhir ini. Sekarang universitas meluncurkan koin. Mungkin saatnya kembali ke sekolah.
Mencapai tingkat epik dan merebut posisi ke-6, Tron membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 22,28 miliar dolar. Didirikan oleh Justin Sun pada 2017, Tron memiliki misi untuk mendesentralisasi web, menyediakan platform yang memberi kekuatan kepada pembuat konten untuk memiliki data mereka dengan lebih sedikit perantara. Ekspansinya ke berbagai aplikasi DeFi telah memantapkan perannya sebagai pemain serbaguna dalam lanskap kripto. Kedengarannya cukup bagus. Siapa tahu mungkin segera kita akan melihat seri berjudul Game of Thrones. Aku akan menontonnya. Merebut tingkat legendaris dan memegang posisi ke-5, Cardano membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 30,61 miliar dolar. Dikembangkan oleh co-founder Ethereum, Charles Hoskinson, dan diluncurkan pada 2017, Cardano dikenal berkat pendekatan yang berbasis penelitian dalam desain dan penerapannya. Dikenal dengan proses peninjauan peer yang ketat, Cardano bertujuan menyediakan aplikasi yang lebih aman dan scalable. Cukup menarik. Kupikir koin ini punya masa depan cerah, terutama karena kesuksesan Ethereum tidak dapat disangkal, ya kan? Ya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Mencapai tingkat master dan mengambil tempat nomor 4, Dogecoin menguasai kapitalisasi pasar sebesar 46,71 miliar dolar dan terus memerintah sebagai raja dari meme coin. Dibuat pada 2013 oleh Billy Markus dan Jackson Palmer sebagai eksperimen yang humoris, Dogecoin dengan cepat mengumpulkan pengikut besar. Dogecoin juga telah mengalami lonjakan harga yang signifikan, sebagian berkat dukungan tak terduga dari tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk. Dan sekali lagi, wajah menggemaskan dari koin anjing ini menawan hati kita, dan aku tidak keberatan. Tapi aku penasaran, kapan koin dengan wajah hamster akan sukses? Itu pasti keren. Mencapai tingkat Grandmaster dan menduduki posisi ke-3, Solana membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 89,52 miliar dolar. Diluncurkan pada 2020 oleh Anatoly Yakovenko, Solana terkenal karena kecepatannya yang luar biasa dan telah menjadi pemain kunci dalam ranah NFT dan aplikasi terdesentralisasi. Meskipun mengalami beberapa masalah stabilitas jaringan, model konsensus hibridanya yang inovatif terus menarik baik pengembang maupun investor. Aku juga mendengar bahwa banyak selebritas telah mulai meluncurkan koin sendiri berdasarkan Solana. Ya, mari kita lihat apakah mereka bisa bersinar di dunia kripto secerah mereka di panggung. Mengklaim tingkat Lord dan mengamankan posisi kedua, Binance Coin membanggakan kapitalisasi pasar sebesar 101,2 miliar dolar. Sebagai koin asli dari bursa Binance yang diluncurkan oleh Changpeng Zhao pada 2017, BNB telah berkembang jauh lebih dari sekadar memfasilitasi pembayaran biaya. Integrasinya ke dalam ekosistem Binance yang luas, dari trading hingga penjualan token, menunjukkan bagaimana mata uang kripto dapat mendorong ekosistem yang mandiri. Keberhasilan koin ini tidaklah mengejutkan, mengingat keuntungan dari branding yang kuat. Lagi pula, siapa yang tidak pernah mendengar tentang Binance kan? Semoga sukses untuk semua holder. Sebelum mengumumkan posisi teratas, aku ingin mengingatkan sekali lagi teman-teman bahwa ketika berbicara tentang mata uang kripto, apapun bisa terjadi. Hari ini mungkin bernilai dan populer, tapi besok mungkin saja tidak. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi dalam usaha semacam itu, lakukan analisis sendiri, perhatikan komunitas di balik setiap koin, dan bertindaklah dengan kepala dingin. Aku berharap kalian semua tidak melakukan kesalahan, tapi menggandakan kekayaan kalian. Mencapai tingkat kreator dan menduduki posisi teratas, Ripple berdiri tegak dengan kapitalisasi pasar sebesar 124,28 miliar dolar. Didirikan pada 2012, Ripple bertujuan merevolusi likuiditas global dengan sistem pembayaran lintas batasnya yang cepat dan hemat biaya. Ini berfungsi sebagai mercusuar untuk adopsi kripto mainstream, menunjukkan bagaimana mata uang digital dapat meningkatkan, bukan menggantikan, sistem keuangan yang ada. Menarik untuk dipikirkan apa yang akan terjadi pada bank tradisional dengan semua inovasi ini dalam teknologi pembayaran. Kurasa kita akan segera melihat bank-bank ini melangkah ke dunia kripto, karena mengikuti kemajuan adalah hal yang penting kan? Ya, itu saja untuk hari ini teman-teman. Peringkat yang keren kan? Aku yakin banyak dari kalian telah berinvestasi dalam salah satu koin yang disebutkan dan menonton episode ini dengan senyum lebar di wajah. Aku dengan tulus mengucapkan selamat kepada kalian dan berharap keberuntungan terus mengikuti kalian. Dan jika kalian tahu tentang koin baru yang sedang naik daun, tulis di komentar, aku pasti akan melihatnya. Untuk saat ini, aku pamit dulu, tapi aku yakin kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Ya kan? Deal! Ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu.